Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel gue Alka Ramadan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun pastinya di sini. Oke, di video kali ini teman-teman gue pengen ganti oli. Cuman kita mulai opening di ya ini persis banget di depan Kalibata Mall ya, kiri udah Kalibata Mall. Ya langsung aja deh. Sembari kita bahas apa aja oli yang pengen dibahas ya. Nah ini si Yuki belum gue apa-apain ya seperti biasa. Oke, langsung aja gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang kalian lihat teman-teman, di kiri udah Kalibata Mall ini. Jadi kita niatnya pengen ganti oli dan beli oli. Cuman gue nggak pakai, teman-teman udah tahu ya, gue kan sebelumnya pakai oli Federal Racing. Tapi di video kali ini atau kali ini pun gue gantinya nggak pakai Federal Racing. Wes. Belum panas. Jadi gue kan tanya-tanya beberapa, terus ada juga sumber dari YouTube yang bilang Racing katanya enak pakai oli Pertamina Mesran Super. Ya itu katanya guys. Gue juga belum tahu enak apa enggak. Nanti ya sekalian kita ganti olinya, bikin videonya. Terus kita rasain juga di motor enak atau tidaknya, langsung gue sampaikan ke kalian semua ya. Dan di sumber YouTube-nya pun dia bilang selain Racing motor-motor 4 tak 2 tak bisa sih. Cuman kata dia sih Pertamina Mesran Super yang 10W per 50 yang bahan bakar bensin ya, bukan yang diesel, dari Pertaminanya langsung, katanya enak sih buat motor 2 tak katanya. Nah, sejauh ini yang gua rasain Raja. Sejauh ini yang gua rasain dipakai ya. Maksudnya make oli Federal Oil Racing. Yang gua rasain ya, itu kan teman-teman tahu sendiri olinya full sintetik 10W per 40. Nah, dia juga udah Moto2 Grace ini. Terus dia nggak terlalu kental ya. Dan teman-teman tahu kalau standarnya oli mesin Racing tuh yang sebenarnya ya memang 20 per 50 ya, standar kekentalan ya, atau W. Misalnya kan oli ada punya berapa W nih gitu kan, ada 5W, 10W, 15W sampai 20W itu paling kental. Dan standarnya di Racing memang pakai 20W. Cuman gua pakai kalau Federal Racing kan 10W per 40, jadi agak cair dikit guys. Jadi agak cair dikit olinya. Sejauh ini yang gue pakai sih buat oper-operannya itu halus ya dia. Karena memang gue waktu sempet kan selaan gue nih nggak bisa disela, jadi ngelos. Jadi gue ganti per selaan. Nah itu kan otomatis buka bak kanan kan. Terus olinya dikeluarin semua. Ya kata mekanik sih bilang ini olinya kelicinan nih gitu. Dan gue nggak tahu ya, semakin licin oli itu bagus atau tidak, gue nggak tahu gitu. Jadi kalau yang tahu atau yang udah jago bisa tulis di kolom komentar ya guys. Jadi sebenarnya bagus nggak sih guys oli yang licin atau enggak gitu, gue nggak ngerti. Mungkin oli-oli full sintetik itu yang licin ya. Dan kalau yang masih semi sintetik atau mineral itu nggak terlalu licin atau gimana, gue masih kurang tahu juga. Jadi gue kalau memang nggak tahu ya gue bilang nggak tahu, dan gue nanya ke teman-teman semua yang pada paham. Bukannya tuh orang ngajak ribut tapi gimana mukanya. Bukannya malah so tahu, kalau gue enggak. Kita sama-sama saling belajar di sini. Di sini mungkin ada kali ya olinya.
Ya gue beli di sini deh guys. Gue beli di sini aja dah. Aduh. Kayaknya sih ada itu olinya ya. Kita beli guys. Bang, ada mesran super nggak? Mesran super. Mesran super. Yang 20 W ya. Hah? Ya, coba. Ini berapa, Pak? 37 kalau nggak salah. Maaf, Pak. Ya, makasih. Ya. Ya guys, jadi ini olinya. Kenapa gue nggak beli di Pertamina langsung? Karena jauh. Dan gue juga nggak tahu sih di Pertamina di Jaksel yang jual oli sekalian tuh di mana, gue nggak tahu. Daripada kejauhan, buang-buang bensin juga kelamaan ya kan. Ya kita padanya aja, beli di bengkel terdekat. Panas guys, ini sumpah panas banget cuacanya maksudnya. Oke, langsung aja kita gas. Jadi kenapa gue nggak beli ya, teman-teman kan biasanya sih gue tanya kalau Pertamina mesran super itu kalau di Pertamina langsung sekitar 35 sampai 36 ribu apa. Kalau ini tadi gue beli berapa? 37 ribu apa ya? $37 apa berapa gitu. $35 kalau nggak salah guys. Ya, gue kembali 15.000 dah pokoknya, duit gue gocap. Nah ya semoga ya olinya enak ya. Ya kita sekalian ngetes sih enak atau enggaknya, kita buktikan sendiri. Nah balik lagi ke topik yang gue rasain di oli yang sebelumnya. Karena gini teman-teman, jadi waktu pertama kali gue megang e-racking atau punya e-racking itu, gue pakainya oli pertama tuh Yamalup yang warna apa gitu, yang warna lupa sih gue, yang warna abu-abu kalau nggak salah. Yamalup yang warna abu-abu ya, seinget gue itu sih. Yamalup yang warna abu-abu. Terus memang nggak enak banget oli mesinnya ya. Satu koplingnya itu sering slip, dan kedua motornya panas banget terasa. Ya gue nggak tahu karena motor gue yang jelek atau gimana ya. Tapi semenjak itu gue pindah pakai ke Federal Oil, katanya olinya enak gitu kan. Sebelum itu gue pakai Federal Oil Ultratech teman-teman.
Itu juga 20W. Yang warna merah, Federal Oil yang warna merah, yang Ultratech 20W per 50 atau per 40 gitu, gue nggak tahu, lupa. Harganya ya sekitar sama kayak Mesran Super tadi yang gue beli, sekitar 35.000 sampai 40 ribuan lah. Nah, dulu kan gue masih ibaratnya masih polos lah ya, belum tahu takaran oli mesinnya tuh standarnya berapa. Kan yang seharusnya tuh yang pabrikannya kan nyaranin 650 ml buat takaran oli mesin ya, oli mesin air-racking di bakanannya. Cuman berhubung gua belinya kan tuh kalau Federal Ultratech yang merah kan itu 800 mili. Gua kadang-kadang gua masukin semua, jadi mesin yang di dalam mesin nih oli semua, ngebludak. Gas tipis-tipis. Jadi gitu teman-teman, olinya kebanyakan, jadi nggak bagus juga. Nah, mulailah di situ gue pakai nyari-nyari botol takaran. Misalnya kita dari pabrikannya tuh 800 ml, ya kita kurangin berapa, karena kan standarnya 650. Jangan kebanyakan, jangan kekurangan juga. Nah, kadang-kadang gue juga suka nanya, kalau oli kebanyakan sealnya cepet bocor, seal di dalam mesin itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kayaknya gue kebanyakan bacot atau gimana, nggak mau kebanyakan ngomong lah, ibaratnya gue pengen sekalian isi bensin juga. Jadi gue skip dulu. Kita lanjut waktu gue isi bensin, ganti oli maksudnya di rumah. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, gue udah di rumah ini. Dan ini si Juki, sembari nunggu si Juki dingin, karena kan nggak boleh ganti oli mesin kalau motornya masih panas, karena dratnya kan dia memuai kalau panas. Takutnya dratnya botak atau gimana, nanti yang ada baut oli mesinnya bakal selek. Nah, jadi gue lagi nyantai dulu dan sekalian jelasin nih. Memang guys ya, seperti biasa berantakan sih. Ya cuma berantakan sendal-sendal doang sih. Nih, pertama ada Federal Oil Racing 10W per 40 APSL Jaso MA full sintetik. Garis ini Moto2. Jadi ini full sintetik teman-teman ya. Dan harganya itu kalau gue beli sekitar 45.000, itu paling murah. Kalau paling mahal standarnya 50.000 sampai 60.000 lah. Kalau di sekitaran Jakarta sih menurut gue ya masih 50 ribuan lah ya, karena emang dia full sintetik. Kita baliknya yang ke biasa, full sintetik. Motor katanya lebih responsif, melapisi lindungan gesekan, membersihkan mesin motor 2 kali lebih efektif, tenaga akselerasi, daya tahan pelumas mesin tetap dingin. 1 liter teman-teman nih. Udah gini aja. Dan buat warnanya ini kuning keemasan ya teman-teman ya. Nanti gue bakal buka deh, gue videoin. Cuman di sini gue jelasin tentang spesifikasi mesinnya dulu. Nah, spesifikasi olinya maksudnya, mesinnya dong. Nah, yang gue rasain waktu pertama pakai oli ini ya, ini olinya sih masih ada guys. Cuman itu sisa yang kemarin. Kan gue nggak, ini kan 1 liter. Kalau di air-racking cuma 650 ml, jadi masih ada sisanya tuh. Kelihatan nggak ya? Atau nanti gue tuang deh. Ini masih ada kok. Nih di sini juga kelihatan sih. Kelihatan nggak nih? Gelap sih guys. Bentar. Nah, tuh. Jadi olinya masih ada. Warnanya kuning dan baunya bau gimana ya? Bau mint sih. Bau mint gitu. Bau aromaterapi. Bau herbal lah kalau kata orang-orang ya kan. Nah, yang gue rasain di motor racing, kalau waktu dinyalain emang buat responsif ya. Emang benar apa yang dibilang di sini.
Nah jadi kan kita lihat di sini, mana tuh tadi dia bilang, nah ini nih, ini gue fokusin dulu. Motor lebih responsif, benar. Jadi misalnya motor mau kondisinya dingin atau panas, kalau kalian yang punya racking atau motor 2 tak lain, coba langsung betot aja, langsung bawa barbar lah ibaratnya ya. Koplingnya memang nggak selip karena mungkin memang bawaan olinya licin ya. Jadi yang gue rasain ini ya, kalau teman-teman berbeda pendapat atau gimana bisa tulis komentar di bawah, atau kalau gue ada salah mohon maaf. Jadi saling ngajarin, saling ngasih ilmu dan koreksi gue juga kalau salah teman-teman ya. Dan yang gue rasain kalau misalnya motor baru dinyalain kan kondisi motor masih dingin ya, kalian langsung bawa gas betot, bawa barbar aja lah ibaratnya kan. Ya nggak selip kopling sih enak, memang benar motor responsif. Dan terus di sini juga dia bilang kan mesin tetap dingin. Nih ya, memang waktu itu dulu gue pakai Yamalup itu sekitar 10W atau 20W ya. Itu memang motor tuh panas banget, mulai dari di ruang bakarnya. Jadi dari blockhead itu memang terasa panas banget guys kalau habis jalan ya. Terus di bak kanan bak kiri itu terasa panas banget. Cuman kalau waktu gue pakai oli ini, si Federal Racing ini dingin sih memang. Gue dulu waktu itu pernah ngetes dari Jakarta Selatan menuju ke Cempaka Putih, rumah tante gue ya. Itu memang nggak panas-panas amat sih. Ya panas motor wajar karena kan kita bawa jalan. Cuman nggak terlalu panas banget. Kalau dulu waktu gue pakai Yamalup itu di sampai rangka aja panas banget teman-teman. Hawa dingin dong, hawa panasnya itu terasa banget. Di sini gue juga nggak terima endorse dari Federal Racing atau oli-oli manapun, nggak, kita langsung buka-bukaan aja teman-teman. Oke. Nah itu kelebihan dari oli ini ya. Dan kita ngomong kekurangannya. Nah kalau jadul bentar, itu kelebihan kedua ya. Kalau kelebihan ketiga menurut gua tentang oper-operannya yang tadi gue bilang di vlog yang gue naik motor. Buat operan-operan gigi itu lebih halus sih. Jadi enak aja ngopernya, cetik gitu. Nah kekurangannya sebaliknya yang tadi dari kelebihan yang ketiga itu. Kalau mesinnya masih dingin, oper-operannya tuh agak keras teman-teman. Jadi tuh dia kalau pengen operannya halus di oli ini, kalau mesinnya udah panas ya, sekitar udah bawa jalan berapa kilo baru enak gitu oper-operan. Cuman kalau misalnya mesinnya masih dingin, kalian bawa jalan terus buat oper-operannya berat, keras. Ya itu gue nggak tahu apa memang dari olinya atau memang motor guanya udah jelek ya. Gue nggak tahu teman-teman, atau dari rasio gue atau rumah kopling gue udah pada somplak atau gimana. Cuman sih kalau kampas kopling gue baru gue ganti, jadi ya bukan suatu alasan. Kalau di oper-operannya itu agak berat sedikit teman-teman ya. Oke. Nah ini tentang Federal Racing ya. Kayaknya itu aja dulu gue jelasin tentang oli ini detailnya ya teman-teman ya. Ini full sintetik ya. Dan katanya kan kalau full sintetik itu olinya licin guys. Kalau oli-oli sintetik atau mineral gue nggak tahu itu licin atau enggak ya, gue juga kurang tahu sih. Nanti kita buka olinya terus gue biar teman-teman lihat warna oli kayak gimana, terus juga kental apa enggaknya. Nah di sini yang tadi gue beli tadi ada meseran super, Pertamina meseran super. Ini 10W, jadi lebih kental dari Federal Racing yang tadi ya. Kalau Federal Racing kan 10W per 40, ini 20W 20W per 50, jadi kental. Dan ini mesin pelumasnya untuk yang pelumas mesin bensin ya, bukan diesel teman-teman ya. Ini Pertamina meseran. Gue dapat info dari YouTube, katanya sih enak. Ini 800 atau 1 liter ya. Bentar, gue lihat di mana ya. Biasa, oh iya ini 800 liter. Bukan liter sih sebenarnya, mililiter ya. Kecuali 1 liter. Jadi ini gini aja, 4 stroke. Sebenarnya buat motor 4 tak mungkin ya. Cuman sih gue lihat dari rekomendasi di YouTube atau teman-teman R-King lainnya juga banyak yang rekomendasi oli ini. Katanya enak di motor 2 tak teman-teman. Gue juga kurang tahu, nanti gue jelasin aja seperti apa. Enak atau enggaknya kita omongin aja langsung ya kan. Nggak ada tutup-tutupin kayak gimana di bawah ya. Ya jadi kita sih. Nah buat warnanya pertama kita yang meseran super dulu dah. Ke bawah angin malah ya kan. Nih warnanya teman-teman gue tuangin nih. Udah segitu dulu dah. Warnanya dia juga kental banget sih emang nih olinya tuh. Warnanya kuning. Ini kotor bukan dari oli sih, ini dari
apa sih, gelas gue itu ada, bukan gini juga, ini tulisan-tulisan waktu botolnya itu gitu, karena gue juga nggak punya gelas lagi sih. Tapi dalamnya bersih teman-teman tuh, nggak ada apa-apaan. Tapi oli nggak ada baunya juga. Emang Mesran Super memang nggak ada baunya atau gimana ya? Yang tahu komen di bawah teman-teman ya. Cuman sih kayaknya ya nggak butek olinya, ini kayak oli bagus baru. Makanya gue nanya ke teman-teman, gue juga nggak mau so tau, gue nanya gitu ya kan. Kayaknya memang 20W per 50 ya, kental ya. Dan olinya juga nggak ada baunya sama sekali. Nah ini botol takaran gue, biar tahu takarannya seberapa ya. Mana tuh takarannya? Bukan di sini. Oh iya di sini guys. Nih mana nih? Nah tuh ada berapa mililiternya ya kan. Nah terus buat teman-teman yang pengen tahu Federal Oil Racing kayak gimana sih warnanya, nah kayak gini guys. Warnanya dia sama sih menurut gue ya. Ada perbedaan nggak guys? Cuman ini kayaknya dia lebih merah, lebih gelap sedikit. Kalau yang ini dia kuning emas banget nih. Ya ini baunya mint, terus olinya juga nggak terlalu kental, memang 10W per 40. Dan ini licin guys olinya, gue pegang ya. Tuh iya, ini gue rasain banget teman-teman. Kalau yang itu cobain deh, ini licin banget sih olinya, licin banget ya, licin ini. Pantas berarti memang oli full sintetik licin ya. Gue nggak tahu nih buat teman-teman, semakin licin oli itu semakin bagus di motor atau tidak, atau memang khusus motor-motor yang berspesifikasinya beda-beda buat oli yang licin atau enggak. Jadi gue nggak tahu, teman-teman yang tahu bisa komen lagi di bawah, oke? Terus kita cobain, bentar gue ngelap tangan gue dulu. Nah kita nyobain yang ini ya, ini kental apa enggak nih si Mesran. Iya berarti Mesran ini gue rasain nggak terlalu licin teman-teman ya. Dia memang kental banget, dipegang tangan juga kental banget, kayak megang madu malah gua. Megang madu. Kalau ini dia licin banget Federal Racing. Yo guys, jadi mesinnya udah nggak panas ya, udah dingin. Jadi kita langsung ganti olinya. Dan buat oli air-racking nih pakai kunci ukuran berapa sih? 17 ya. Nih. Cuman udah gue kendorin, jadi gue tinggal pakai tangan aja teman-teman. Bentar ya. Sabar ya guys ya. Gimana itu tadi bautnya? Nih dia. Ini gue pakai tadangin pakai itu Idemitsu. Oh, di samping Idemitsu guys. Pelan-pelan. Kalau masih panas takutnya nyemprot. Ntar guys. Tuh teman-teman. Di sini tadi kan teman-teman lihat olinya kan warna kuning ya, kuning kemasan. Ini selama 4 bulan gue belum ganti, olinya malah jadi warna putih atau apa ya, putih kehitaman sih. Ini kayak kuning kemasan, cuman udah jadi putih gitu. Dan seperti biasa olinya juga masih bagus, masih kental. Karena gue kagak mau ganti oli sampai olinya jelek banget gitu ya. Sayang motor kalian juga lah ya kan. Kenapa sih motor disayang ya? Karena alat transportasi kita masa nggak diperhatiin sih. Bukan punya motor asal sekedar pakai ya kan. Ini sih buat yang benar-benar sayang sama kendaraannya sendiri ya, bukan yang cuman asal pakai doang. Dan sini gue juga pengen ganti nih karet footstep gue, udah pada ya, kalau ada rezeki juga pengen direstorasi guys. Tampilan standar aja sih, tapi kita bersyukur aja dulu. Syukurin apa yang udah kita punya, syukurin apa yang udah kita milikin, rawat apa yang udah kita punya. Nah jadi ini ya, ini warnanya sih, tar dulu, olinya masih netes sih guys. Jadi kalau gua ambil nggak terlalu, nih yang kelihatan nih tuh, kalau di kamera kayak warna hitam ya, kalau di aslinya nih warnanya kayak abu-abu gitu sih, kuning abu-abu gitu. Pokoknya kan tadi awalnya kan teman-teman lihat olinya kan warna kuning, cuman ya karena udah dipakai jadi agak putih atau jadi kehitaman gitu.
Dan ya seperti ini. Jadi tutup olinya kita buka dulu. Biasanya pakai tang nih. Nah, tutup olinya. Terus ada corongnya. Ini corong minyak goreng ya. Ya corong apapun, pakai apa aja sih sebenarnya, yang penting kagak belecetan olinya buat biar masuk semua. Nah, di sini kan 650 ya. Kelihatan nggak ya? 600 nih oil standarnya nih. Nah, tuh. Kelihatan lah teman-teman ya, 650 takaran olinya. Jadi di sini gua pakai ada sih yang bilang bagusnya gimana nih, dikurangin dari standarnya atau ditambahin dari standar ya. Kalau gue sih gue lebihin, karena kan ya takutnya olinya menguap atau olinya jatuh. Maksudnya jatuh tuh maksudnya pada netes-netes kan, kita nggak tahu, makanya lebihin dikit buat jaga-jaga. Ini pakai mesran super nih guys ya. Ingat ya, ini mesran super yang bensin, buat bahan bakar bensin, bukan yang diesel, karena mesran ada banyak yang 10 20 per 50. Oke, ini ada takarannya teman-teman, langsung kita tuang nih. Nah teman-teman, ini gue udah ngepasin ya tadi, makanya gue skip ngepasin yang bikin lama ya. Di sini udah 600 ya, 650 700-an lah ya, hampir pengen 800, ini 700 mili. Jadi langsung skui kita masukin aja ya. Ini pelan-pelan nih guys, sambil megang kamera nih gue juga. Ntar ya, gue fokus dulu. Dan pastiin baut yang di bawahnya udah kalian tutup rapet ya, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa ya, oli yang masih baru kita tuang ya keluar lagi, karena kan lubang baut pembuangannya masih kebuka. Di sini yang ini tumben kenceng banget teman-teman. Oke, pelan-pelan dikit lagi nih. Gue bingung nih nuangnya. Kalau udah dikit gini, numplek ini gimana ya? Taruh. Nah, jadi teman-teman, ininya cover yang di sini gue buka tuh, gue taruh situ biar olinya enak nubleknya nih. Loh kan, kok begini enak nubleknya guys. Sisa dikit sih, udah masuk semua sih hampir. Tuh cuman sisa sedikit lagi. Tadi gue masuk sekitar 650 atau 700 ml ya. Berlebihin dikit karena takut olinya memuai atau suka pada tumpah kan, pada netes. Atau kurangin dikit deh. Jadi bagusnya gimana ya teman-teman nih, terutama pengguna rider air racking. Kalau ngisi oli mesinnya dikurangin apa gimana nih? Dikurangin dari ukuran standarnya atau dilebihin dari takaran standarnya ya. Dan ya kalau udah selesai ya tinggal tutup lagi pakai tutupnya tadi seperti biasa guys. Mana tuh tutup gua? Tuh. Nih, kita bersihin, tutup lagi ya. Udah sih begini aja teman-teman sih ya, simple, mudah. Dan nanti gue bakal bikin vlog lagi di motor ya, dan gue akan bahas apa yang gue rasain atau ada perubahan apa di motor gue setelah memakai oli mesin ini. Oke teman-teman. Nah, jadi kawan-kawan semuanya udah gue ganti oli mesinnya si Juki ya, pakai mesran super tadi yang 20/50. Nah, ini gue buka nih apa covernya ya, sekalian nanti gue pengen bersihin lagi motor, gue pengen gue cuci tuh, gue buka covernya. Teman-teman terutama punya air racking lebih suka covernya dibuka kayak gini atau ditutup? Kalau gue sih lebih suka pakai cover ya, karena kalau ada kotoran atau air yang pengen masuk ke karbu ya jadi kagak masuk gitu. Bocah lagi godain anjing. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi akan gue jelasin teman-teman ya. Perbedaan antara tadi pakai sebelumnya kan pakai Federal Oil Racing yang 10W per 40. Nah ini sudah diganti memakai Pertamina Mesran Super 20W per 50. Perbedaannya apa? Oke, yang namanya oli masih baru, ya tentunya buat oper-operan ini, buat oper-operan gigi halus ya. Tapi kalau dipakai responsif langsung ngegas kayak tadi enak juga, nggak koplingnya nggak selip. Dan ada yang beberapa bilang juga katanya koplingnya memakai oli ini koplingnya anti selipnya. Di sini gue masuk ke pasar, daerah-daerah pasar, jadi kayaknya gue skip teman-teman ya. Oke teman-teman, ini gue udah di jalan Pasar Minggu. Oh, dibawa kebut enak sih. Ini anginnya gede banget, gila. Gue mau terbalik aja. Untuk suara deh. Untuk oper-operannya ya lumayan enak ya, nggak jauh beda sama Federal Oil yang racing. Kita bakal coba lewat sana. Enak sih guys kalau buat kebut ya. Bener, emang recommended yang ngasih info ke YouTube atau media sosial lainnya yang bilang oli ini dia di 2 tak anti slip, emang bener. Kenapa bisa gue bilang begitu? Kalau Federal Racing yang full sintetik, kalau olinya belum panas itu oper-operannya berat. Dan kalau memang motornya belum panas, olinya juga belum naik mungkin ya, itu kalau dibawa kebut agak ngendet-ngendet, koplingnya selip. Kalau ini enggak. Gue nggak tahu apa olinya masih baru atau memang dari kualitas olinya memang sudah bagus, gue nggak tahu ya. Dan kalau yang bilang bagusan oli Mesran Super ini dibanding Motul, gue nggak bisa jawab guys. Karena dari perbandingan harganya pun udah jauh banget ya. Motul oli mesinnya itu ya sekitar 150.000 lebih. Nah ini melawan oli yang 35.000 di motor racing. Menurut gua gimana, gua karena apa teman-teman, gua belum ngerasain pakai oli mesin Motul. Kalau gua udah ngerasain, gua bisa bikin kesimpulan enakan mana antara Mesran Super dan Motul di motor 2 tak khususnya teman-teman ya. Cuman enak sih, bener, serius gue baru kali ini kopling gue nggak slip, nggak ngendet gitu. Biasanya ditarik tuh agak nahan, oper-operannya juga biasa berat. Tapi ini oli ini bener serius deh teman-teman, cobain, khususnya yang punya motor 2 tak ya. Kalau di motor 4 tak gue memang kurang tahu rasanya seperti apa, enak atau enggak. Cuman kalau di motor 2 tak ya ini gue rasain sendiri, gue nggak tipu-tipu, nggak bohong ya. Nggak bohong, memang dibetot kayak tadi tuh nggak nahan motornya gitu, koplingnya nggak selip. Terus kalau misalnya ada yang bilang bahwa motornya pelan atau gimana, ya kita masih belajar ya. Gue mau merendah aja teman-teman dan nggak mau pusing-pusing. Dan nggak mau pusing-pusing balesin komen yang toksik atau nggak suka ya, orang banyak.
Kita di dunia media sosial orang banyak, jadi mau suka atau tidak ya nggak apa-apa. Dan kalaupun komentarnya negatif, ya salah satu konsekuensinya bikin video atau kita masuk ke dalam dunia sosial media seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman, maupun itu bikin konten motovlog atau konten-konten yang lainnya yang masih pemula seperti gua, terus dapat komentar-komentar yang nggak ngenakin, apalagi sampai nggak ngenakin hati. Jangan pernah nyerah, teman-teman. Nggak usah peduliin apa kata omongan orang ya. Selagi konten kita tidak melanggar, tidak negatif, tidak nggak ngelakuin apa-apa lah ibaratnya ya. Ya nggak usah takut, nggak usah kecil hati, bikin aja udah konten sesuka kalian yang menurut kalian bermanfaat, menurut kalian juga seneng buat kontennya, ya bikin aja. Orang yang nggak suka ya biarin, teman-teman. Mau dia komen seperti apapun ya nggak usah ditanggepin, karena nggak bakal ada habisnya sih. Dan ya kesimpulannya seperti itu. Wes, gila. Pengen ditabrak truk dong. Jadi kesimpulannya pada oli mesin ini ya menurut gue enak ya. Dan harganya jauh berbeda antara tadi Federal Racing itu 50.000 harga standarnya, dan kalau Pertamina Mesran Super itu 35.000. Dan menurut gua kalau dibilang enakan mana, kalau buat pakai tarik-tarikan ya, iya, kalau tarik-tarikan kayaknya gue megang Mesran Super, teman-teman. Karena koplingnya bener-bener nggak selip, anti slip bener, enak nih. Federal Racing mungkin full sintetik karena olinya kelicinan atau gimana, dan gue juga nggak tahu sih oli kelicinan itu bagus atau enggak di motor, ya gue nggak tahu. Dan perbedaan full sintetik, semi sintetik, mineral. Jadi oli itu banyak, teman-teman ya. Tipe-tipenya, kadar kekentalannya banyak. Jadi teman-teman tuh nggak boleh sembarangan juga untuk memilih oli mesin. Ini kita berbicara tentang oli mesin, teman-teman ya. Kalau oli samping beda lagi. Dan tentunya setiap merek oli samping nanti akan gue buat konten lagi, kita bakal bahas lagi. Dan seperti biasa gue nggak habis-habisnya untuk bilang mohon maaf bila banyak kekurangannya ya. Ya dari segi kata, segi pembuatan video. Jadi mohon dimaklumi, teman-teman ya. Dan minta koreksi dan sarannya tulis di kolom komentar. Dan by the way, gue nggak pakai visor. Gue kan biasa dark smoke tuh yang hitam. Nah ini gue pakai yang clear. Karena gelap, teman-teman. Soalnya lagi musim hujan gini, kecuali waktu musim panas emang enak pakai visor dark ya. Ini sisa videonya tinggal, masih banyak nih. Kita ngoceh-ngoceh apa lagi ya? Kadang kalau kalian bilang, "Bang, merek oli untuk motor ini apa? Pakai oli apa enaknya, Bang? Motor merek ini enaknya pakai oli merek apa, Bang?" Sekali lagi gue jelasin, teman-teman ya. Kadang kita tuh cuman bisa menyarankan aja, bisa memberi solusi atau ngasih tahu atau ngasih info nih, oli ini enak guys gitu. Tapi di motor kalian tuh belum tentu enak. Kadang di motor gua enak, tapi belum tentu di motor kalian enak, karena beda motor, beda spesifikasi mesin ya. Beda karakternya. Gila ini. Dan di sini juga gua nggak pakai celana panjang, ngeri miring-miring. Celana pendek.
Bener guys, enak olinya. Nggak tipu. Kopling anti slip. Dan motor gue ini juga masih standar kawan-kawan ya. Jadi ya buat ngebut juga kurang sih kalau menurut gue. Niatnya memang kalau ada rezeki pengen di porting. Terus dari segi shock breaker depan belakang dan ban velg pun nanti ingin diganti. Jadi tungguin kalau memang ada rezekinya ya. Ini celana gue naik-naik seksi banget. Jadi balik lagi pembahasan tentang oli teman-teman. Jadi gue nggak bisa bilang kalau nanya oli buat motor ini yang bagus apa, oli buat motor ini yang bagus apa gitu kan nggak bisa. Gue pulang lewat Jalan Lepopot ya, gue lewat Kalibata City aja. Enak sih serius nih motor oli. Udah, kita santuy. Bahas lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan buat yang baru-baru main 2 tak, sebenarnya ganti oli mesin itu nggak harus sering-sering banget ya. Karena kan di oli mesin 2 tak dia hanya melumasi kampas kopling ya kan, gigi-gigi rasio. Pokoknya tentang di gearbox deh, kayak bearing itu dia yang melumasi ya. Pokoknya yang paling penting tuh kalau di 2 tak ya dia melumasinya kampas koplingnya. Jadi dia ngaruhnya tuh di oper-operan giginya. Dia mempengaruhi di situ. Kinerja yang paling signifikan ya maksud gua. Oli mesin di motor 2 tak melumasinya ya di bagian kopling-koplingnya itu, kampas kopling, gigi-gigi rasio ya kan. Beda dengan motor 2 tak, 2 tak 4 tak. Kalau motor 4 tak dia melumasi piston ya. Terus ada juga noken as, crankshaft atau stang seher, ya itu memang harus dilumasin. Jadi pergantian olinya lebih cepat motor 4 tak. Sekitar 3 bulan, 4 bulan udah harus ganti. Sebenarnya sih yang bagus 2 bulan sekali udah ganti. Nah kalau motor 2 tak ya ganti paling lama ya sekitar 8 bulan ya. Atau kalau yang paling cepat ya kayak gue 5 bulan sekali. Dan paling lama itu batasnya bisa sampai 1 tahun teman-teman. Ya ini pengen hujan lagi. Dan kenapa gue kagak mau betot-betot? Karena kalian tahu kan motor racing atau motor 2 tak kan boros ya. Kalau kebanyakan ngebetot ya bensinnya habis guys. Kalau duit gue banyak mah mau betot-betot gas sampai jebol juga. Jadi teman-teman gue minta doanya ya. Dan semoga juga untuk penonton gue atau para subscriber gue yang nonton, semoga juga lekas diberi kesehatan selalu, diberi rezekinya, diberi kelancaran semuanya. Oke. Salam Blair. Ini rame-rame apa nih? Razia masker kah? Atau ada apa? Oh nggak ada, kirain ada apa-apa. Ya ini maklum teman-teman, gue masuk daerah-daerah perkampungan lagi. Jadi ya rada macet. Cuman enaknya gue bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Kayaknya ada seputar oli mesin, kayaknya udah gue bahas semua ya. Dan kekurangan oli mesinnya gue kurang tahu. Nanti kalau gue ngerasain ada kekurangannya, nanti bakal gue bikinin videonya lagi. Cuma nanti akan gue jelasin ya apa-apa aja yang kurang. Ini mobil mau kemana sih?
Allahu Akbar. Ya teman-teman, kayaknya gue closing di sini. Bila ada salah kata seperti tadi yang gue bilang, mohon maaf. Salah perbuatan. Tentunya manusia ya, pasti ada salah-salahnya dah. Kagak ada manusia-manusia yang tanpa dosa ya. Ya untuk kekurangannya atau salah ada masih yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis komentar di bawah ya. Kayaknya cukup untuk pembahasan oli mesinnya, juga sudah gue jelaskan semuanya. Dan di sini juga sudah pengen hujan, jadi gue harus buru-buru pulang karena besok udah mulai kerja lagi. Jadi gue Alka Ramadan, don't forget to like, comment, share, and don't forget to subscribe teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku ya. Jangan lupa subscribe guys, karena satu subscribe dari kalian sangat membantu dan mempengaruhi perkembangan dari channel ini. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Gue Alka Ramadan undur diri. Salam Raja. Dadah.